Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini kita akan menerima berita anugerah sebagai sumber pengampunan di dalam kehidupan kita. Berita anugerah pada hari Minggu ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, keluarga Cahya dan Sion akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan sebagai pujian
kita bersama kepadanya. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Mari umat Tuhan kita bersama mempersiapkan hati, bahkan diri kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tidak sedikit orang yang rindu untuk boleh bersekutu, untuk boleh berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, bahkan juga beribadah. Mereka rindu tetapi tidak mendapatkan tempat. Mereka rindu tetapi memiliki ketakutan untuk boleh bersekutu. Cukup banyak juga keluarga yang rindu keluarga mereka boleh hidup harmonis. Ketika mereka melihat ada keluarga-keluarga lain yang bisa hidup demikian, tetapi mereka belum sanggup ataupun keluarganya belum dapat melakukan hal itu. Cukup banyak juga ya Tuhan pribadi-pribadi yang rindu untuk mengalami perubahan dan pembaharuan hidup, tetapi mereka mengalami kekosongan dan kesepian di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin saja ya Tuhan itu adalah kami. Karena itu ya Tuhan,
ketika di dalam waktu ini sesaat lagi kami akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh kami imani menjadi sebuah kesukacitaan di dalam kehidupan kami, yang patut di dalam kerendahan hati, di dalam ungkapan syukur serta kesetiaan kami menyambut dan melakukannya. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menguasai kami jika sesaat lagi kami akan mengalami hal tersebut. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memperjumpakan dirimu dengan umat-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan ataupun berita lewat khotbah adalah salah satu dari sekian banyak cara yang Engkau lakukan. Maka biarlah kami dalam kesadaran iman boleh menanggapi perjumpaan tersebut dengan sikap yang baik, dengan sikap seorang murid dan hamba yang benar-benar serius, serta juga di dalam kesiapan hati melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarkan agar pribadi kami, keluarga, jemaat kami boleh terus bertumbuh dan dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan bela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berserah
dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia saja yang meluputkannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng bosan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Oh, seperti air diriku pun tercurah, segala tulangku lepas dari sendinya. Hatiku jadi seperti lilin belele yang hancur lululah di dalam dadaku. Kekuatanku jadi kering bagai beling, lidahku lekat di langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ya Allahku, Mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Pembacaan surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang
dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan bacaan ketiga kita yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Markus. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Demikian, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, bersama kita akan menyaksikan video atau film di dalam minggu kedua dalam bulan keluarga ini.
Patrick, ini sudah yang keberapa kali kamu dipanggil? Ibu harus panggil orang tua kamu. Halo, Selamat siang. iya, Apakah ini dengan maminya Patrick? betul Bu. Saya Miss Jenny, kepala sekolah Patrick. Iya, Ibu bisa datang segera ke sekolah karena ada hal penting yang harus dibicarakan dengan ibu. oh begitu ya. Saya akan segera menemui Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih ibu. Ya, Mersis. Coba kamu jadwal ulang meeting saya dengan PT Indo Citra. Coba jadi sesudah makan siang deh. Iya, saya mau ke sekolah anak saya. Iya, makasih. Saya nggak jadi ke kantor, Pak. Kita ke sekolah Patrick dulu sekarang. Ibu, hari ini Patrick sulit konsentrasi belajar. Ada-ada saja ulahnya Patrick. Saya perhatikan Patrick juga sulit untuk diam. Dia bergerak dan mengganggu ketenangan kelas. Ibu tahu, makanan manis itu berpengaruh pada anak-anak hiperaktif. Bagaimana dengan pola makan Patrick sehari-hari, Bu? Cialan, kamu kan tukang masaknya. Makanan apa aja yang kamu kasih ke Patrick? Iya Bu, Patrick emang suka makanan yang manis-manis. Kalau nggak dituruti, Patrick marah-marah, terus nggak mau makan. Saya juga dapat laporan Patrick sering mengantuk di kelas. Pagi-pagi dia datang kumel seperti tidak mandi. Apa betul begitu, Bu? Jawab tuh Mbak, apa benar Patrick nggak mandi pagi? Anu Bu, Patrick tidurnya susah kalau malam. Bergadang mainan iPad terus. Paginya dibangunin susah, jadi nggak sempat mandi langsung berangkat sekolah. Ini ada laporan dari wali kelasnya, nilai Patrick itu di bawah KKM. Kalau tidak bisa ditingkatkan, Patrick bisa tidak naik kelas. Kamu gimana sih? Kamu sudah saya bayar mahal sebagai guru les privat Patrick. Apa saja yang kamu ajarkan? Mohon maaf Bu, Patrick memang banyak alasan kalau diminta belajar. Kalau mengerjakan tugas tidur terus. Saya sudah berkali-kali ngajarin dia tapi lupa terus dia. Ibu ini bagaimana? Sebagai orang tua, seharusnya ibu yang lebih tahu dan bertanggung jawab, bukan pada mereka-mereka ini. Mohon maaf, saya angkat telepon sebentar Bu. Halo? Iya, tunggu saya. Saya akan hadir di meeting. Ya, terima kasih. Saya minta maaf Bu, ada meeting penting yang harus saya hadiri. Saya mengerti apa yang Ibu sampaikan dan saya akan lebih memantau pengasuh-pengasuh saya nanti bagaimana untuk mengatasi masalah Patrick. Tapi mohon maaf sekarang saya sudah harus pergi. Terima kasih Bu. Kalian ya, nggak bisa saya percaya. Tahu saya sibuk dengan pekerjaan, bukannya urus Patrick yang benar. Cialan, jangan kasih makanan manis lagi. Nurut sama saya, bukan nurut sama Patrick. Kamu Mbak, suruh Patrick tidur cepat. Ambil kayak iPad-nya, cari cara dong. Dan kamu, kalau nilai Patrick masih jelek. Halo, lagi ngapain kamu, Beb? Lagi nonton film Korea, Pi. Aktornya ganteng banget nih kayak Papi. Jadi kangen sama Papi. Papi juga kangen, Beb. Besok malam kita dinner yuk. Oke, Pi. Oh iya, anak kita udah pulang kuliah. Tadi sih dia telepon. Katanya dia mau pergi makan tuh sama temennya. Pi, kayaknya dia punya demenan cewek deh. Nggak terasa, anak kita udah besar ya, Beb. I love you so much. I love you too, Papi. Mwah.
semua. Siapa tuh? Telepon siapa lagi sih, Pak? Kamu pikir aku nggak tahu? Perempuan mana lagi, Pak? Kamu kira saya nggak ngerti? Papi nanti jelasin. Ah, udah, Pak. Saya udah bosan. Capek dengarnya. Udah berapa tahun kita kawin? Begitu aja. Ulang lagi. Udahlah, Pak. Nggak usah lagi diomongin. Tenang, Ma. Tenang. Udah, Pak. Udah cukup. Ladies, lihat nih berondong muda. Yuks, mare. Anaknya seposesi. Ya Allah, nyanyi banget. Ya, lucu ya. Lihat dong. Ih, berondong muda. Mau dong. Lihat. Aduh, jagung muda nih, asal kuat aja nih duit bakal diporotin. Bawa ke kearisan kita. Bentar ya. Hani, aku suka loh film yang adegan di gunung es tadi. Seru ya filmnya? Bagus sih, tapi buat aku tetaplah lebih seru kalau jalan sama tante. Ah, kamu bisa aja. Jadi mau lihat jam yang kemarin kamu mau? Oh jadi dong, di toko jam sana kan tante? Ya, Ayo kita ke sana ya. Mau. Mau belanja apa lagi, Beb? Mau beli sepatu sih, Pi. Tapi kita ngopi dulu yuk. Tahan dulu pintu. Tahan pintu. Mami, papi? Lu ngapain? Ini anak gue. Lu Ngapain lu jalan sama anak gua? Lihat, lu ngapain jalan sama suami gua? Perempuan macam mana sih? Hah? Jalan sama Dia suami masih orang. muda. Lu Ngapain umur jalan sama berapa? perempuan apa? Perempuan simpanan. Lu lihat Dong. jalan sama Mami, suami gua. Tante, Hah? udah. Lu ngejar-ngejar gue. Tante. Lu sendiri apa? Perempuan simpanan. Pak, ini perempuannya. Ini, hah? Ini perempuannya. Pi, Chris minggu ini mau pulang. Katanya mau bikin kejutan besar buat kita. Jangan-jangan bawa pacarnya, Mi. Wah, kalau memang dia bawa pacar, Mama kaul deh nggak shopping selama sebulan. Sebulan. Nggak setahun aja sekalian. Supaya papi nggak pusing. Pokoknya kalau Chris pulang, Mami adakan pesta besar, mengundang semua kerabat kita. Ya, atur aja lah, Mi. Papi mah terima beres aja. Chris belum datang juga, Bu. Wah, pasti ibu bangga sekali sama Chris. Anak ibu itu dari dulu baik, pinter, ganteng. Saya pengen loh jodohin sama anak saya. Tapi dengar-dengar si Chris udah punya pacar ya, Bu? Pengennya sih begitu, Bu. Sinta tambah cantik ya, Bu. Sudah selesai kuliahnya. Semester akhir, Bu. Kalau si Chris di Jerman ambil jurusan apa ya, Bu? Desain interior. Hobinya memang menata rumah sejak kecil. Rumah ini juga dia yang menata, Bu. Bentar ya, Bu. Jangan-jangan itu Chris. Saya buka pintu dulu. Hai, Chris. Halo, Pi. Ya, apa kabar kamu? Sehat-sehat? Kamu sehat kan? Sehat, Pi. Papi juga sehat ya? Sehat. Papi, Mami ini apa-apaan sih sampai ngundang orang banyak begini? Katanya kamu mau kasih kejutan buat kita. Papi bilang sama Mami, paling-paling kamu mau bawa pacar ya? Bentar ya, Papi, Mami. Papi, Mami.
Mami, Papi, apa yang tadi Papi tebak nggak salah. Ini Nathan, pacar aku. Dari dulu aku udah suka dengan pria, tapi aku nggak berani mengatakannya, termasuk juga ke Papi Mami. Tapi sekarang ini aku udah nggak mau tahan-tahan lagi. Aku mau mengakui diriku di hadapan Papi Mami bahwa aku adalah seorang gay. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam kebaktian minggu ini adalah keluarga Kristen yang dicobai. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh memilih dan pilihannya tidak ada di luar itu, jadi harus memilih hanya 3 pilihan yang saya sampaikan. Mana yang kalau bisa dipilih, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Di keluarga Ibu Bapak menghadapi persoalan cerita pertama, cerita kedua, atau cerita ketiga? Ceritanya ingat kan ya, tadi ya nggak usah saya ceritain ulang. 15 menit selesai khotbah saya, panjang tadi. Jadi mana kalau cerita pertama menggambarkan tentang kurangnya perhatian orang tua, cerita kedua kasus perselingkuhan, gitu ya. Lalu cerita yang ketiga adalah kasus orientasi seksual. Kalau itu berhadapan dalam keluarga ibu bapak, yang ibu bapak pilih yang mana? Kalaupun menghadapi masalah tersebut, dan kalau masalah itu menjadi masalah kehidupan keluarga ibu bapak, kasus mana yang ibu bapak pilih bagi keluarga ibu bapak? Nggak mau semua, harus milih pokoknya. Bapak ibu yang seragam kan keluarga ya, saya takut salah. Seragam belum tentu keluarga, ini baju paduan suara pak, katanya gitu. Tapi keluarga ya. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, kenapa pak? Masih bisa dirubah. Pak, yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama. Bualan yang jago masak ya? Yang pertama. Kenapa nggak kedua atau ketiga? Lebih mudah untuk diperbaiki. Ada yang memilih, biarinlah keluarga saya menghadapi kasus perselingkuhan, atau biarinlah orientasi seksual dari salah satu anggota keluarga saya seperti yang digambarkan tadi. Saya kira orangnya habis makan gorengan ibu bapak, berminyak ya mulutnya ya, nggak taunya katanya itu simbol penampilannya. Bapak ibu saudara, kita cenderung kalau harus memilih, saya pun jangan-jangan memilih ya kalau boleh kasus yang pertama lah, kasus yang kedua, yang ketiga ini terlalu sebuah ironi yang berat buat saya. Ini adalah aib. Kasus amoral itu kalau bisa kita tutup rapat-rapat dan gak usah dibicarakan Bapak Ibu Saudara. Kecenderungannya kan begitu. Kalau 3 kasus ini dihadapi di dalam kehidupan kita, kalau pertanyaannya kemudian dirubah sedikit, dari 3 kasus ini mana yang akan di-sharekan dengan pendeta? Kebanyakan orang pasti akan bilang, ya Pak yang pertama, begitu. Kalau yang kedua, yang ketiga, kita gak berani untuk share sama pendeta. Kalau bisa itu kita tutup rapat-rapat, permasalahan itu kita simpen Bapak Ibu Saudara. Karena kenyataan itu ketika terungkap tidak mengenakan buat kita. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema keluarga Kristen yang dicobai pada minggu ini, secara khusus kita akan menggumuli dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27 khususnya. Ketika orang kaya berhadapan dengan Yesus, orang yang disebut kaya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang kaya ini agak berbeda. Ketika dia mengalami sebuah permasalahan dalam hidupnya, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia datang dan mendekat dan ingin berbagi terhadap masalahnya. Alih-alih ketika sebagian orang kan ingin menutupi masalahnya, dia memilih untuk berbagi terhadap masalahnya, berbagi terhadap pergumulannya, berbagi terhadap pertanyaannya kepada Yesus. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian,
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dalam sebuah cerita ini digambarkan Yesus nggak punya agenda pelayanan untuk bertemu dengan seorang kaya ini, tidak ada agenda itu. Lalu kemudian ketika Yesus ingin berangkat dalam agenda pelayanannya, ada seorang yang berlari-lari datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang ini berlari-lari artinya dia tergesa-gesa, dia terburu-buru, dia bergerak dengan cepat, bukan jalan pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Lalu dia ingin bertemu dengan Yesus. Orang kalau ingin buru-buru, ingin cepat-cepat, pasti ada sesuatu yang sangat mendesak untuk disampaikan. Nah, orangnya demikian Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang sangat mendesak saat itu ingin disampaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 karakter manusia. Dari sekian banyak ada 3 karakter umum di dalam seseorang merespon sesuatu. Karakter pertama ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang sanguinis. Nah, orang-orang ini Bapak Ibu Saudara sangat semangat sekali di awal di dalam melakukan sesuatu. Responnya mungkin agak mirip dengan orang kaya ini, dia bergerak cepat, buru-buru. Nah, ini orang-orang sanguinis, ketika melakukan sesuatu ingin cepat. Lalu kemudian orang-orang ini juga kalau menjadi panitia, dia ketika ditanya mau jadi panitia, ya mau, begitu ya. Tetapi biasanya kendor belakangan orang-orang yang bertipikal ini. Ada yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang-orang melankolis. Orang-orang bertipikal ini maka dia sangat memperhitungkan dengan apa, untuk apa, dan caranya seperti apa kalau dia mau melakukan atau bertindak. Orang yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang koleris atau orang-orang yang bertipikal bosi, atau dia senang memerintah, menunjuk, mengatur. Nah, dari 3 karakter ini maka orang kaya yang datang kepada Yesus adalah lebih cenderung tipikal yang pertama, seorang sanguinis yang semangat sekali di awal. Cari penatua, cari panitia susah nggak Bapak Ibu? Susah. Semua sama, gitu ya. Maka katanya 4L. 7L tahu nggak Pak? Nggak tahu ya? 4L udah ketinggalan zaman loh Pak. Bulan Keluarga 2015 GKI Kafling Polri dapat 7L Pak. Kalau dulu kan 4L kan lu lagi ya. 7L tahu Bapak Ibu? Nggak tahu. Lu lagi lah, lu lagi. Jadi orangnya itu saja katanya begitu. Itu di semua tempat. Saya membayangkan kalau saja di gereja, di jemaat, ada seperti orang muda yang datang kepada Yesus dengan berlari-lari ini, dengan tergesa-gesa ingin mendapati Yesus. Wah, indah sekali pelayanan ini. Ada orang yang tergesa-gesa, terburu-buru datang, ingin bertanya, ingin menyerahkan dirinya. Di dalam bagian bacaan kita lalu dikatakan bahwa dia bertanya kepada Yesus. Dia bukan hanya berlari-lari, tetapi dia bertelut, bukan sebatas berlutut Bapak Ibu. Ini 2 hal yang berbeda di dalam Alkitab. Ketika seseorang berlutut, hanya lututnya yang menyentuh ke tanah. Tapi kalau bertelut, lutut dan kedua tangannya, ini yang dilakukan oleh seorang kaya. Jadi pada awal ini sangat positif sekali. Seorang ini, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang sangat baik. Dalam Lukas 18 ayat 18, cerita yang sejajar Bapak Ibu Saudara, diceritakan latar belakang seorang pemuda ini. Disebutkan dalam Lukas 18 ayat 18 yang pertama, dia ini seorang pemimpin. Berarti dia punya jabatan nih, masih muda. Lalu disebutkan dia seorang muda. Dan dia adalah seorang yang berpendidikan. Dan tidak lupa dia seorang kaya. Ini paket komplit Bapak Ibu Saudara. Kalau cari menantu laki, wah ini saingannya berat. Kalau ada di gereja ini model begini, udahlah mundur aja. Yang pemuda-pemuda, pemimpin, muda, berpendidikan, kaya raya, komplit. Tapi sayang ia kesepian. Dia mengalami kekosongan. Sehingga ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja," kata Yesus. Maka kita melihat ini ada seseorang yang punya segalanya
di dalam latar belakang hidupnya, tapi ia mengalami kekosongan, ia mengalami kesepian. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Harta, benda, materi, keuangan, jabatan tidak menjadi jaminan bahwa kehidupan kita kemudian akan berbahagia. Bahkan kita mengalami spiritualitas ataupun juga kehidupan rohani yang baik. Seorang muda kaya raya yang berpendidikan ini malah dia mengalami kekosongan dalam hidupnya, sehingga dia bertanya kepada Yesus, apalagi yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada kekalutan di dalam pertanyaan imannya saat itu. Apalagi guru yang harus kulakukan? Hidupnya gak tenang, Bapak Ibu Saudara, padahal dia punya segalanya. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Karena itu ketika Yesus mendapat pertanyaan demikian, ia mencoba menggeser perhatian atau pusat iman daripada seorang muda ini. Maka Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini orang yang datang kepada Yesus, dia punya semuanya, tapi iman atau spiritualitasnya sangat terkoyak. Ketika dia datang, dia bilang, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, guru? Dia menggunakan kalimat itu kepada Yesus. Maka Yesus berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus ingin mengatakan bahwa orang yang datang kepadanya ini mengalami kekosongan iman. Maka ketika bertemu dengan Yesus, dia menyebut Yesus hanya guru dan tidak menyebut sebagai Tuhan. Lalu Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dia berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus mulai bicara tentang hal-hal yang sudah menjadi tradisi Yahudi saat itu. Mulai dari jangan membunuh sampai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita baca ini, asosiasi kita kemana Ibu Bapak? Pasti 10 perintah Allah ya. Oh, ini 10 perintah Allah yang dibicarakan oleh Yesus. Tetapi perintah jangan ada padamu Allah lainnya kemana? Kuduskanlah hari sabatnya kemana? Kok Yesus enggak sebutkan, Bapak Ibu Saudara? Yesus memulai dengan jangan membunuh sampai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu pun acak Yesus menyebutkannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ketika bertemu dengan orang ini, Yesus tahu betul bahwa orang ini cakap, punya harta, mungkin dia cerdas, dia pintar, tetapi dia tidak memiliki spiritualitas yang baik, spiritualitas yang tepat. Karena itu Yesus nggak bicara hubungan antara Allah dengan manusia. Yesus hanya bilang hubungan manusia dengan manusia. Di dalam ayat yang ke-20 orang itu bilang kepadanya, guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dengan bangganya dia berkata bahwa segala sesuatu telah dilakukan olehnya sejak masa mudaku, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mengatakan bahwa semuanya sudah dilakukan. Dia menganggap bahwa dirinya itu sudah sangat benar. Dia lalu menilai bahwa ketaatannya itu sudah sangat cukup dan final. Dia menilai dirinya baik dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan olehnya. Karena itu dia bilang semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh penulis dalam kehidupan ekonomi Kristiani khususnya, Robert Schuller berkata bahwa ada 3 tipikal manusia dalam merespon sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai orang-orang selfish success. Orang-orang ini menilai bahwa dirinya adalah orang yang tepat, dirinya adalah orang yang paling benar, dirinya adalah orang yang sukses. Karena itu kesuksesan, keberhasilan hanya terfokus kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang-orang demikian selalu menilai bahwa orang lain itu orang yang tidak sempurna, orang lain itu adalah orang yang gagal. Lalu kemudian hasil kerja, hasil pelayanan selalu terfokus pada dirinya sendiri. Gampang kita melihat di dalam kehidupan pelayanan gereja, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang bertipikal selfish success ini selalu bilang bahwa saya, jadi kata saya, aku, ini kuat sekali di dalam kalimat-kalimatnya. Di bidang saya, misalkan begitu, hebat sekali, punya bidang sendiri, bikin aja di gereja bidang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Di bidang saya, gitu ya, saya sudah membuat. Jadi selalu kalimat-kalimat tentang sayanya itu kuat. Karena itu Robert Schuller mengatakan orang-orang bertipikal ini seringkali berpikir bahwa
think the success was because of me and the failure because of us. Jadi mereka orang-orang bertipikal ini Bapak Ibu Saudara selalu berpikir bahwa keberhasilan itu saya pusatnya. Oh, saya sudah buat ini, saya sudah buat itu, ini semua karena saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kegagalan, maka dia akan mulai bicara kami. Ketika menemui kegagalan, maka dia akan berkata bahwa ya kegagalan kan ini kegagalan kita bersama, begitu ya. Tapi kalau keberhasilan saya punya kerjaannya. Itu yang pertama, selfish success. Yang kedua, up down success. Ini orang-orang keberhasilan, kesuksesan karena sifatnya otoritatif. Jadi karena orang tua, tempelan Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita. Yang ketiga, reflection success. Ini adalah manusia yang belajar, manusia yang senantiasa bersyukur. Nah, si orang kaya ini Bapak Ibu Saudara menganggap dirinya benar, padahal itu hanya tempelan di dalam kehidupannya. Berapa minggu lalu ketika kami bulan keluarga udah tutup duluan. Jadi udah selesai lebih dulu. Jadi tanggal 3 Oktober bikin karnaval atau fun fair di gereja, mengundang masyarakat. Ketika mempersiapkan dalam pelaksanaan karnaval itu Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ketika mendekati hari H, saya senang main musik. Jadi ada alat yang saya betulkan, alat saya sendiri. Jadi saya pergi ke sebuah tempat toko listrik, saya bawa gitar, saya gendong di belakang, saya pakai kaos, saya pakai celana jeans, sendal gunung. Lalu saya pergi ke sebuah toko di komplek Harapan Jaya, tapi dia agak depan. Lalu kemudian dia betulin, si engkoh ini dia betulin apa alat yang saya bawa. Lalu dia betulin, akhirnya kita ngobrol. Daripada garing Bapak Ibu Saudara, ya ngobrol mending. Akhirnya ngobrol, lalu mau main di mana Mas, dia gitu. Ini oh enggak, hobi-hobi aja, saya bilang, iseng-iseng. Oh gitu, buat main di mana? Di gereja, saya bilang. Oh, orang gereja juga. Oh, engkau orang gereja? Saya bilang begitu. Iya, orang gereja. Oh, gereja di mana? Saya tanya. Dia sebut salah satu gereja yang lokasinya agak cukup berjarak dari tempat kami. Kalau Mas, gereja di mana? Saya bilang saya di GKI. Oh, GKI yang besok bikin karnaval ya? Iya, kata saya begitu. Oh, tadinya kita mau bikin bazar juga di situ. Lalu ngobrol-ngobrol. Lah, Mas ini di gereja pemusiknya? Saya bilang, enggak sih. Tapi kadang saya main musik kalau saya lagi bisa waktunya. Loh, pelayanannya apa di gereja? Akhirnya saya paling nggak suka buka kartu soal itu ya. Soalnya biasanya ngarepin diskon. Kalau ketahuan pendeta kan diskon ya lumayan. Lalu saya pendeta di situ. Loh, itu Bapak yang pendeta Alex ya? Iya, saya bilang. Oh, Bapak pendetanya. Lalu kemudian selesai dibetulkan, dia tanya lagi. Tapi Bapak bener kan pendeta Alex begitu? Penampilannya lebih cocok pemusik katanya ketimbang pendeta. Oh, bener saya pendetanya. Lalu saya mau bayar, dia tanya, nanti saya ke GKI ya coba ya. Tapi Bapak bener kan pendetanya? Dia tanya lagi. Saya bener pendetanya. Saya bilang nanti datang aja. Saya nggak pakai kaos deh, ganti baju-baju pendeta. Dan saya pulang Bapak Ibu Saudara. Saya sudah biasa diragukan kependetaan karena tampang Bapak Ibu Saudara. Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ternyata seseorang perlu yang menempel di tubuhnya yang membuat kemudian prestise di dalam hidupnya meningkat. Perubahan kalimat yang dia sampaikan hanya ketika karena tahu saya pendeta dari Mas menjadi Bapak, dari harga normal saya dapat diskon Ibu Bapak lumayan gitu ya. Besok-besok ke situ lagi saya pikir. Dari harga normal menjadi harga diskon. Karena dia tahu saya pendeta. Luar biasa, padahal ini nempel Bapak Ibu Saudara. Hanya bahkan dia masih meragukan benar nggak pendeta gitu ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang menempel dan ini sesuatu hanya pakaian yang dia perlu bukti. Pendeta dia belum tahu juga betul atau tidak KTP saya, SIM saya, apakah benar seorang pendeta, tetapi ketika menyebutkan ada perubahan pelayanan yang ia lakukan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah si orang kaya yang merasa bahwa apa yang menempel di dalam hidupnya adalah sesuatu yang terus dimiliki dan dipegang olehnya. Bahkan dia berbangga terhadap hal itu, padahal itu hanya menempel dan bukan sesuatu yang perlu dibanggakan.
Karena itu ketika dia berkata, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Yesus kasihan, berbelas kasih kepadanya. Lalu dia berkata kepadanya, hanya satu lagi. Bapak Ibu Saudara, Yesus mencoba mensejajarkan. Ini ada orang yang agak sombong dan pongah bilang semua udah saya lakukan, apalagi? Maka Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jemaat Tuhan, pernah kita melihat orang yang hiasan atau atributnya ini banyak di tubuh. Nah ya, kalungnya 4 lapis, gelangnya dari atas sampai ke bawah begini ya. Kayak orang kungfu, Bapak Ibu Saudara ya, jadi penuh semuanya ya. Jadi kalau jalan bergemerincing, orang bisa tahu. Lagi berdoa pun orang bisa tahu, oh ini ibu ini sedang bergemerincing dan dia lewat. Karena banyak hartanya di tubuh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 21 ketika Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki. Kata kau miliki atau dalam bahasa Yunaninya pelomai. Ketika Yesus bilang ini, maka artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa seorang yang datang kepada Yesus ini, Yesus gak suruh engkau pulang jual semua hartamu, masukkan dalam box lalu jual di Tokopedia misalkan begitu. Enggak, Yesus gak bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang bahwa pergilah, Yesus gak suruh pulang ya Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang pergilah lalu jualah apa yang kau miliki. Yesus menantang dan menggugah dia untuk menjual apa yang nempel dalam tubuhnya. Harta benda ketika dia bertemu dengan Yesus tuh banyak hartanya. Bajunya mahal, hartanya batu akiknya penuh misalnya gitu ya. Bajunya Zara, pokoknya mahal semuanya yang menempel dalam tubuhnya ini. Maka Yesus bilang, jualah itu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar Yesus bilang begitu, maka apa responnya? Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya dalam tubuhnya. Dia mempertimbangkan, waduh ini sebuah kerugian. Padahal Yesus gak minta banyak Bapak Ibu Saudara. Yesus menantang orang yang dengan sombong, dengan gagah mengatakan semua sudah saya lakukan. Maka Yesus bilang, kalau begitu pergilah, jualah apa yang kau miliki dalam tubuhmu saat ini, lalu kembalilah datang kemari, ikutlah aku. Responnya dia gak mau Bapak Ibu Saudara. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Yesus sebetulnya ingin menantang setiap kita untuk mempersembahkan apa yang kita punya, bukan apa yang kita gak punya. Yesus gak menuntut banyak Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya punya, mari kita persembahkan itu kepada Tuhan. Dan orang ini ternyata mencegah dan mengatakan nanti dulu, bukan sekarang. Dia pergi dengan kecewa karena dia tidak ingin mempersembahkan. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kekal. Jabatan, pekerjaan, jangan kemudian menjadi tuan dalam kehidupan kita. Kasus-kasus di dalam film tadi menggambarkan sebuah realita yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus sudah mengingatkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menempatkan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, yakni Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi orang yang rendah hati. Keluarga-keluarga kita juga boleh menjadi keluarga yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam proses kependetaan itu ya, nah nanti ada di sini ada calon pendeta, biasanya ada yang disebut bina kader Bapak Ibu Saudara. Jadi disusahkan begitu ya, enggak di tanda kutip, enggak dikasih uang dan seterusnya, lalu kita coba bertahan seminggu 2 minggu. Dalam sebuah rapat lalu saya bilang, kalau dibikin susah, kita dari kuliah mah udah susah Bapak Ibu Saudara. Enggak spesial. Tantangannya adalah bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan yang menyenangkan. Itu jauh lebih berat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diberikan uang yang banyak, punya jabatan yang tinggi, tantangannya jauh lebih berat dari gak punya apa-apa sebetulnya. Karena kita bisa menjadi seperti orang yang kaya ini. Orang yang kehilangan kerendahan hati. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam minggu ini kita belajar dua hal. Ketika menghadapi kesulitan hidup, biar kita boleh terus percaya kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Tetapi ketika banyak hal yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bahkan juga jabatan dan ekonomi yang baik, maka kita juga perlu mengingat. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang rendah hati. Bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak kekal selamanya. Dan biarlah kita boleh mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang rendah hati dan mau dibentuk Tuhan. Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang mau dibentuk oleh Tuhan? Apakah pribadi kita juga sudah menjadi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan? Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi dan keluarga yang senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa dibentuk oleh Tuhan dalam kerendahan hati. Ketika kami menghadapi tantangan, kami boleh dikuatkan. Dan ketika banyak hal yang dipercayakan kepada kami, kami juga boleh rendah hati dan mau senantiasa melayani Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang bergumul dalam pergumulan hidup, dalam keluarga mereka mungkin konflik atau juga ada kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, psikologis maupun verbal. Juga orang-orang yang bergumul dalam mencari pekerjaan, orang-orang muda yang bergumul mencari pasangan hidup, dan berbagai pergumulan lainnya. Maka kami berdoa jika kami mengalami pergumulan tersebut, kami dimampukan dalam menghadapi pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan boleh memberikan kekuatan atas pengalaman ataupun kondisi kelemahan tubuh yang dialami saat ini, dan biar Tuhan boleh terus mendampingi keberadaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan jemaat di tempat ini, setiap badan-badan pelayanan, majelis jemaat, para penatua dan pendeta, dan juga kami berdoa untuk para anggota, aktivis maupun juga para simpatisan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Berikanlah kesukacitaan, kerendahan hati menjadi benar-benar pelayan yang memiliki sikap menghamba dan saling menopang satu sama lain. Kami berdoa untuk beberapa program-program kerja, acara-acara, baik acara bulan keluarga, persiapan Natal, serta retret jemaat yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Seluruh program kerja boleh dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan agar gereja ini boleh memberikan dampak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena itu kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, orang-orang yang mengalami kemiskinan, ketidakadilan, konflik satu sama lain, kondisi hubungan antar umat beragama, lalu kemudian orang-orang yang memiliki peran strategis mengambil kebijakan-kebijakan, berikanlah mereka kebijaksanaan. Kami berdoa agar kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan bermasyarakat boleh selalu berjalan dalam kondisi yang baik. Dan kami berdoa, kami sebagai warga negara, warga gereja boleh mengambil peran tersebut dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami sampaikan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan kami akan menutup doa kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana berbangga karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian persembahan kita ambil dari PKJ 148 bait yang pertama sampai keempat. Terima kasih ya Tuhan. Atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu.
bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami belum mengenal, memahami kasih-Mu yang dalam itu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami, menghantarkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah orang sekitar kami Tuhan. Karena tanpa kasih-Mu itu kami tidak mampu untuk melakukannya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami berupa ungkapan syukur kami yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Bila Tuhan terus mengingatkan kami dan mengajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami hanya ke dalam pengasihan pertolongan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Mari wujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh kasih cinta, di mana setiap orang saling memaafkan berdasar anugerah, iman dan tempat kasih Kristus berdiam. Mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh kesaksian, di mana setiap orang taat sabda Tuhan, tempat membangun iman dan menyatakannya. Saliblah tanda iman kita, mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat perjamuan Tuhan, di mana kita mengenal karya penebusan. Semuanya diundang dalam pesta Tuhan, nikmati kasih keadilan. Mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh pelayanan, di mana setiap orang saling perhatikan. Tiada keterasingan, tiada kekhawatiran, tempat untuk saling menguatkan. Mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya.
Kini biarlah kita boleh menjalani seluruh kehidupan di dalam iman percaya, di mana kita sebagai pribadi dan keluarga boleh dikuatkan Tuhan di dalam menghadapi kesulitan, tantangan, pencobaan, serta juga berbagai hal yang dipercayakan dengan kerendahan hati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Mari